Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui ya, barangkali ada yang belum begitu paham bahwa pengajian kita minggu pagi ini kitab hikam ini membahas tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu adalah suatu pengetahuan yang membahas tentang amalan-amalan batiniah yang berhubungan dengan masalah hati. Nah, kalau kita malam Jumat yang pembahasannya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih siapa? Ilmu fikih adalah pengetahuan yang membahas tentang amalan-amalan lahir. Jadi insya Allah pengajian kita ini sudah lengkap karena membahas dua mata pelajaran, ada urusan lahiriah, ada urusan batiniah. Ditambah ini untuk urusan spiritualnya ini. Kan dalam diri manusia itu ada emosional, ada pikiran, ada spiritual. Emosional biasanya mendorong kita untuk memiliki sesuatu, ya. Kadang ada keinginan yang istilahnya menggebu-gebu, ini emosional. Nah, tapi biasanya keinginan itu difilter oleh pikiran kita. Ini manfaat apa enggak kanggo awakku, kanggo keluargaku. Ini gunanya pikiran. Atau berpikir gimana caranya supaya bisa memiliki atau terwujud keinginan ini. Ini pikiran. Tetapi perlu diketahui bahwa kemampuan akal manusia itu tetap secerdas-cerdasnya orang akan ada batasannya. Secerdas-cerdas orang. Itulah sebabnya siapapun orang pernah mengalami suatu permasalahan yang serasa pikirannya mentok. Nah gitu. Ya, mentok. Pokoknya udah nggak bisa ngomong apa, nggak bisa mau berpikir apa. Nah, di saat seperti itu, maka inilah spiritual. Artinya apa? Kita harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah, dialog dengan Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, wiridan. Nah, ini jadi emosional, pikiran, spiritual. Jadi terkadang seseorang dikasih suatu permasalahan yang membuatnya dia mentok berpikir, sebenarnya Allah sedang mengingatkan, kembali ke Allah, ya. Walaupun kamu cerdas, tetap kamu terbatas, kamu kan makhluk, kan kayak gitu cara bahasanya. Cuman kadang manusia nggak nangkep, ya. Kasih masalah nggak nangkep, dikasih apa nggak nangkep, ya. Makanya ini perlunya kita ngaji. Nah, masalah yang seperti ini dibahas oleh ulama-ulama ahli tasawuf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita jadi mengetahui keadaan hati. Terusan kita jadi tahu tentang hikmah di balik sebuah kejadian. Ini ada kejadian ini hikmahnya apa ya? Supaya aku bagaimana ya? Gitu. Itu namanya hikmah. Saya bacakan lanjutan dari pembahasan kemarin. Dalam kurung ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai halaman ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha fi 'iqaliha. Tak terkib. Namanya ngaji ala santri kampung ya begini ya, diterkib. Bismillahirrahmanirrahim. Man uti sapane wong iku lam yaskur ora gelem syukur sapa man. Man uti sapane wong iku lam yaskur ora gelem syukur sapa man, ora gelem syukur ani ngama ing pira-pira nikmat. Jama taksir lafal nikmat. Jadi beda ya. Kita yang ngaji harus bisa membedakan antara kalimat nikmat dengan nikmat. Kalau nikmat menggunakan huruf of itu siksaan, ya. Jadi jangan istilahnya kita bermaksud biar fasih ternyata salah, ya. Nikmat ini siksaan, penderitaan. Tapi kalau nikmah atau nikmat ini adalah karunia atau suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita
tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aning ama ing piro-piro nikmat. Fakut ta'arudu mongko teman-teman madhep sapa man madhep lisa waliha maring ilange ningam. Jadi terjemahnya begini. Barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya ia telah menghadap ya, atau tunggu saja dengan bahasa lainnya, tunggu saja ya, hilangnya suatu kenikmatan. Gak mau mensyukuri nikmat Allah, tunggu nikmatnya akan hilang. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arada li sawaliya. Barang siapa yang tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah, maka sungguh dia menghadapi hilangnya, lepasnya kenikmatan yang sudah Allah berikan. Tidak mau bersyukur berarti sama saja tidak mau memegang, tidak mau memelihara ya kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kalau kita tidak pelihara nikmat itu, kalau kita tidak pegangi kenikmatan itu dengan cara mensyukurinya, niscaya kenikmatan itu akan hilang. Jelas ya udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Wa man uti sapane wong iku syakaroha nyukuri sapa man ha ing ningam. Wa man uti sapane wong iku syakaroha nyukuri sapa man ha ing ningam. Ya faqad qayyadaha mongko teman-teman wis naleni sapa man ha ing ningam. Faqad qayyadaha mongko teman-teman wis naleni sapa man ha ing ningam. Tintaleni pi qalia kelan piro-piro taline ni'am. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah, niscaya dia telah mengikat kenikmatan itu dengan beberapa tali, dengan beberapa ikatan. Ya, jadi dia pegang erat-erat kenikmatan itu supaya tidak lepas. Bagaimana cara kita memegangi, mengikat, ya, memelihara, menjaga kenikmatan itu? Caranya dengan mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kalau kenikmatan Allah kita syukuri, insya Allah tidak akan lepas, tidak akan hilang, tidak akan ya berhenti. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni negesi sapa musonif negesi anna syukuran ningami ing teman satune nyukuri piro-piro nikmat iku mujibun majibake apa syukur majibake libako iya maring langgengeni mat wasiyadatilan tambah minha saking ningam. Jadi penyusun kitab ya pensyarah menjelaskan bahwasanya dengan mensyukuri kenikmatan itu maka sudah menjadi ketetapan ketentuan langgengnya suatu kenikmatan. Pasti kalau mau mensyukuri nikmat Allah, kenikmatan itu langgeng, enggak akan hilang. Tidak sekedar langgeng saja kenikmatan itu, tetap ada pada diri kita. Sebelum kita mau mensyukuri nikmat Allah, juga akan ditambah kenikmatannya. Qala ngendika sapa Allah, tinggal Allah Ta'ala halimahulur sapa Allah ngendikane A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Al-ayah. Memang di sini cuma sampai di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum yaktine lamono nyukuri sapa sira kabeh. La in syakartum
yaktine lamono nyukuri sapa sira kabeh ae ing nikmat la zidannakum mongko yaktine teman-teman bakal nambahi sapa ingsun Allah ingsun ai Allah kum ing sira kabeh. Tak ulangi terkibe la ing syakartum yaktine lamono nyukuri sapa sira kabeh ing nikmat jabe syaratin la azidannakum mongko yaktine bakal nambahi sapa ingsun ai Allah kum ing sira kabeh. Jika kalian mau bersyukur, jika kalian mau mensyukuri kenikmatan Allah atau mensyukuri kenikmatan, pasti kata Allah, la zidannakum, pasti aku tambahkan kepada kalian. Ini janji Allah. Mau bersyukur Allah tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kufranuha utawi mufuri ing ni'am. Wa kufranuha utawi mufuri ing ni'am. Artinya mufuri, kufur, kebalikan dari syukur. Jadi kufur kebalikan dari syukur. Syukur artinya terima kasih secara bahasa Indonesia. Jadi kalau kufur berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari ya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ngerasa telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Wa adamu syukri halan orananane nyukuri ing ningam iku mujibun majibake opo ngadamu syukur majibake lizawaliha maring ilange ni'am mengufuri nikmat tidak adanya syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka itu menjadi ketetapan pasti kenikmatan itu akan hilang jika tidak ada rasa syukur, jika mengingkari kenikmatan Allah. Jelas ya? Gak gelem syukur, hilang nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah, hilang nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala istawu sapa Allah Gusti Allah tinggal Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah rupane dawuh innallaha la yukhayyiru ma biqamin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim ya. Innallaha taman satune Gusti Allah iku la yukhayyiru ora bakal ngowahi sapa Gusti Allah. Innallaha taman satune Gusti Allah iku la yukhayyiru ora bakal ngowahi sapa Allah ora bakal ngowahi ma ing perkara silima bika min kang tetep ana ing sandinge kaum. Sampai kapan Gusti Allah oleh ora bakal ngowahi apa sing ana nang kaum hatta yukhayyiru singga padha ngowahi sapa kaum hatta yukhayyiru singga padha ngowahi sapa kaum ngowahi ma ing perkara silima bi anfusihim kang tetep ana ing sandinge pira-pira awak dhewe ne kaum ya, itu terkibnya seperti itu. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan kaum kecuali apabila mereka merubahnya keadaannya sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah kenikmatan Allah. Gusti Allah paling nikmat karo kuwelane. Maka kenikmatan itu tidak akan dicabut oleh Allah. Tidak akan diambil kembali oleh Allah. Kecuali kawulani, kecuali hambanya tidak mau mensyukuri kenikmatan itu. Dikasih kenikmatan, gak mau bersyukur, Allah cabut. Jadi kalau bahasa kita nih, manusia, orang ya, kayak gini bahasanya Mas. Sampai tak kei. Gak gelem nganggo, udahlah sinilah. Itu kalau bahasa kita ya. Maaf ini cuman buat mengkiaskan saja. Nih aku kasih
nggak mau pakai, ya udah sinilah, mubazir nggak mau pakai, kan kayak gitu. Nah, itu bahasa kita. Nah, ini maksudnya saya sedang mengkiaskan biar gampang di Allah. Hatta yukhayyiru, sehingga ngowai sopo kaum, ngowai maing perkara silima bi angkusin kang tetep ana ing sandinge piro-piro kaum. Jadi nek ngerasa ketinggalan gak apa-apa, minta diulang ya. Orang ini kita ngaji kitab bukan ceramahan. Kalau ceramahan kan cang paham nggak paham ya wis ngono. Ini ngaji ya. Jadi kalau ngerasa ketinggalan, ngerasa ada yang istilahnya belum paham dengan kalimat tersebut, boleh langsung ya. Istilahnya jangan takut ini motong, jangan. Kita selenggara kaget. Orang ceramah kan pokoknya 1 jam ceramah, ya paham nggak paham baik ya. Yang penting bisa bikin pendengarnya, pemirsanya itu mau apa istilahnya, tertarik untuk mendengarkan. Ini ngaji soalnya ya, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ai idza khayaru tegese ari kalane ngowai sapa kaum, ngowai maing perkara silima bi angfusim kang tetep ana ing sandinge pira-pira awak dhewe ne kaum. Ayate miki iku ya. Innallaha la yukhayyiru ma bi qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat ya. Kalau kalimat ai idza khayyaru itu adalah perkataan penyusun kitab sedang menafsiri ini ayat ya. Idza khayyaru ini perkataan penyusun kitab sedang menafsiri ayat tadi. Bayani ma bi anfusihim minat ta'ati nyatane piro-piro ta'at. Bayani ma bi anfusihim minat ta'ati nyatane piro-piro ta'at. Ya, ketika Allah sudah berikan suatu kenikmatan berupa kemampuan untuk taat, ternyata nggak mau taat ya. Jadi beri kenikmatan berupa apa namanya, bisa ngaji, nggak mau ngaji ya. Ini kan namanya tidak mau mensyukuri kenikmatan. Dikasih waktu longgar sudah, dikasih waktu sehat sudah, dikasih kelonggaran rezeki kanggo mendukung perjalanan ke tempat pengajian kanggo sangu sudah, kurang apa coba? Sehat sudah, waktu ada ya, uang bensin juga ada, kita masih bisa beli sendiri-sendiri ya buat sangu istilahnya. Oh nggak mau. Nah ini namanya tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah. Kalau tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah, ini namanya sudah merubah keadaan kita. Kalau kita sudah merubah, ya sudah, berhenti sampai di situ. Kenikmatan yang Allah berikan sudah. Jadi ayat ini sering dijadikan untuk memotivasi orang, bisa jadi ke masalah usaha kayak gitu ya, keadaan sedang terpuruk. Padahal di sini saya baca di tafsir Ibnu Katsir juga adalah menceritakan tentang kenikmatan. Itu kalau saya baca tafsir. Jadi ma bi anfusihim maksudnya adalah kenikmatan. Allah tidak akan, jadi bahasa lainnya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut, mengambil kenikmatan yang ada atau yang sudah diberikan kepada suatu kaum, kepada seseorang, kepada makhluknya, kecuali mereka sendiri yang merubah kenikmatan itu. Contohnya tadi, dikasih mata sehat untuk ngaji, dikasih waktu luang untuk ngaji, dikasih kelonggaran rezeki kanggo ngaji, nggak mau digunakan. Nanti bisa jadi Allah cabut. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya utai tomat iku syukrun ningami nyukuri piro-piro kenikmatan. Wahya utai tomat iku syukrun ningami nyukuri piro-piro kenikmatan. Apa itu taat? Taat ialah mensyukuri beberapa kenikmatan. Jadi dengan mengerjakan
sebagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu artinya kita telah mensyukuri sebagian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita ngaji di pagi hari ini, pertama mensyukuri nikmat mata kita masih sehat, mensyukuri nikmat sehat, kaki kita sehat, masih bisa jalan, masih bisa naik motor, tangan kita sehat, pikiran kita sehat, ya, semua sehat. Jadi kita ngaji niatkan juga untuk mensyukuri kenikmatan berupa kesehatan, berupa lahir, kesehatan batin juga, akal kita sehat. Alhamdulillah, sampai hari ini kita tidak menjadi orang gila. Nah, alhamdulillah, sehingga kita masih bisa ngaji. Alhamdulillah, kita nggak stroke, jadi bisa naik motor sampai ke sini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khayyaru mongko jabe syarat idza, bukan ada idza khayyaru itu ya. Jabe syarat idza khayyaru mongko ngawahi sapa Allah Gusti Allah. Ngawahi ma ing perkara silema mannahu kang wis paring sapa Allahu ing ma mannahu, bukan minhu ya. Mannahu. Jadi fi'il madi. Tulisan di situ ada hadon ad-dhamir muttasil yang kedudukannya jadi maf'ul bih. Ya, kalau kita jelaskan satu ibaratnya ini satu kalimat ya. Sebenarnya bukan satu kalimat ini ya. Kelihatannya kan kayak satu kalimat. Kita mau bahas secara ilmu nahwu ya, ngaji hikam kita nggak jadi. Cuman bahas ini, artinya begitu detailnya, begitu panjangnya penjelasan tentang ilmu nahwu. Makanya sedikit-sedikit saya praktekin, saya jelaskan. Bayani ma mannahu minal ihsani, nyatane kebagusan wal karomilan kamulian. Jadi siapa orang yang tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah berupa ketaatan, ya, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah akan cabut kenikmatan itu. Ya. Jadi nggak bisa berbuat baik lagi, nggak bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan lagi. Ya, karena ini perhatian buat kita sekalian ya. Oke, ada waktu badan kita sehat, ya, pokoknya nggak ada halangan yang benar-benar mendesak lah, ya, kita usahakan berangkat, ya, kita niatkan, aku mensyukuri nikmat, alhamdulillah masih ada waktu luang, alhamdulillah awakku sehat, keluargaku sehat, anak istriku sehat, ya, terus rezeki juga masih lancar. Jadi kita niatkan itu, insya Allah, Gusti Allah. Ya, orang yang semacam ini nih, jadi kalau bahasa kita nih, gue demen nih dengan orang model kayak gini nih. Kasih nikmat sehat, ingat Allah. Kasih nikmat rezeki, ingat Allah. Kasih nikmat waktu longgar, ingat Allah. Ingat ke majelis-majelis kebaikan. Besok aku kasih kemudahan lagi. Tambah lagi. Kayak gitu. Jadi kalau ini lagi apa istilahnya, biar gampang, biar paham gitu. Jadi kadang saya kiaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bahasa kita, gue demen nih sama orang model kayak gini nih. Ini bahasa kita ya. Jadi kalau bahasa Allah, la in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, mau berterima kasih, dikasih nikmat kok senang, tak tambah, kata Allah. Allah kok yang menyajikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukru, utawi syukur, tolong diperhatikan banget ini, ya, sebab itu namanya wawunya wawu istinaf. Kanggo pembukaan, istilahnya pembahasan lah, pembukaan susunan kalimat baru. Wasyukru utawi syukur iku imma bil qalbi, anakalane kelawan hati. Jadi syukur itu setidaknya ada 3 bagi
bagian. Jadi syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil jawar. Syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya, kayak gitu kalau sama orang. Terus syukur dengan hati, ya dalam hatinya merasa gembira, kemudian ingat Allah, alhamdulillah, lisane tapi hatinya Gusti Allah masih kasih jatah buat aku. Syukur dengan anggota tubuh, maka anggota tubuh kita digunakan untuk kebaikan apa saja. Ya, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur utawi syukur iku imma bil qalbi anakalane kelawan ati. Contone syukur kelawan ati bi anta lama kelawan yen to ngerteni sapa sira. Ngerteni anan ningama ing temen sautune pira-pira nikmat kullaha. Hafal kulun iku ma huruf taukid. Gunanya apa? Gunanya untuk menaukiti. Jadi taukid itu, huruf taukid itu i'rabnya ngikutin dengan yang ditaukiti. Yang ditaukiti lafal mana? Lafal aninga. Lafal aningama. Lafal aningama i'rabnya apa? I'rabnya nas. Makanya harus dibaca kullaha, tidak boleh dibaca kulliha, tidak boleh dibaca kullu, harus dibaca kullaha. Sampai di situ pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullaha sikabani ni'am iku khabar anna. Bismillahirrahmanirrahim. Anan ni'ama iku minallahi sangking Gusti Allah, tinggal Allah Ta'ala halimah khulur sapa Allah. Jadi syukur ada kalanya dengan hati. Contohnya bersyukur dengan hati adalah mengetahui bahwasannya seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat apa saja, lewat siapa saja, lalu ingat kepada Allah, alhamdulillah Allah masih kasih rezeki berupa ini, lewatnya si A, lewatnya si B, lewatnya si C. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Itu firman Allah ya. Qala wis dawu sapa Allah Gusti Allah tinggal Allah Ta'ala hale makhluk sapa Allah rupane dawu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma utawi apa suwiji-wiji bikum kang ana ing sandingi sira kabeh baine ma bikum min nikmatin nyatane kenikmatan iku fa minallahi mongko tekane saking Gusti Allah. Tak ulangi. Wa ma uti apa suwiji-wiji sile ma bikum kang tetep ana ing sandingi sira kabeh baine ma bikum min nikmatin nyatane kenikmatan iku fa minallahi mongko tekane saking Gusti Allah. Kenikmatan apa saja yang ada pada dirimu, pada diri kalian, apa saja, mau nikmat materi, mau nikmat kesehatan, mau nikmat keimanan, mau nikmat berupa banyak teman yang soleh, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kenikmatan berupa anak yang soleh, kenikmatan berupa keluarga yang harmoni, apa saja pokoknya. Segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, istri kita sehat, anak kita sehat, order ada terus. Ya. Nikmat, ingat Gusti Allah aja sampai besok lagi banyak order ada nggak berangkat. Takutnya besok dicabut ke modelnya kalau Gusti Allah. Singkala nikmat juga boleh. Nah, Singkala nikmat. ya nikmat juga. Ada hikmahnya di balik itu ya. Oh, diwali. Ya, ano istilah. Jadi ini sabar karo bojo galak dadi wali. Bojone sing loman insyaallah dadi rojo kan kayak gitu istilahnya. Pokoknya semua itu nikmat, ada sebuah hikmah. Dan Gusti Allah itu ngasih udah sesuai dengan takarannya. Gitu. Sampean pantes tak jodoh niki. Sampean pantes tak kei iki. Nah, sesuai ya. Sesuai.
Kalau kita nggak ngaji ini ya menganggapnya bahwa jodoh kita ini kok kayaknya kurang ya, kayaknya nggak seperti yang saya mau kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita ngaji ini insya Allah semua udah sesuai kok ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ambil dari sisi baiknya. Kadang mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Terkadang itu istri-istri yang menurut suami maksudnya, menurut suami agak kurang disenangi. Nggak tahu itu dari sisi penampilan atau sisi apa akhlaknya atau sisi apanya lah ya. Ya ada sesuatu yang kurang disenangi. Bisa jadi dari istri-istri yang model kayak gitu tuh akan lahir anak-anak yang soleh. Itu yang perlu diingat. Bisa jadi anak-anak yang soleh, anak-anak soleh kita ini terlahir dari istri-istri yang ada kalanya masih kurang serk banget menurut kita. Jadi ya dari sisi penampilan, bisa dari sisi apa namanya akhlak, bisa dari sisi lain ya, bisa jadi dari situ ya. Jadi ini bukan saya ngarang-ngarang Mas Ulis, ngarang-ngarang mau ngedem-ngedem ya sampean pada, bukan ya, saya nggak mau ngarang-ngarang ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya baca di dalam kitab-kitab, berdasarkan apa yang saya dengar dari para guru ya. Cuman yang nggak usah takut, nah itu kitab apa mah ya, sampainya mempersulit saya namanya. Karena kitab saya banyak, kalau saya harus mengingat itu ya kadang-kala, kecuali kitab yang sering dibaca tiap hari itu ya kadang saya nih kitab ini itu kayak gitu ya. Jelas ya tadi ya, apa saja nikmat itu semua datangnya dari terus. Jadi syukur itu ada kalanya dengan hati. Caranya bagaimana? Caranya kita harus tahu bahwa nikmat apa saja datangnya dari ada rasa senang kepada Allah, alhamdulillah, cara lahir. Wa imma bilisani lan anak kalane kelawan lisan. Wa imma bilisani lan anak kalane kelawan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gambare bi an tatahaddasa kelawan yen to cerita-cerita sapa sira. Bi anta haddasa kelawan yen to cerita-cerita sapa sira bi nikmatillah kelawan kenikmate Gusti Allah. Contohnya syukur kelawan lisan. Ya pertama secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Terus ada kalanya kita menceritakan alhamdulillah. Ya kemarin kan saya cerita malam Jumat. Tolong foto dong, saya ini pakai serban baru dikasih dari teman pulang umroh. Nah ini namanya menceritakan kenikmatan Allah. Nah ini salah satu bentuk atau cara mensyukuri kenikmat Allah, tapi dengan lisan. Ini aku dikasih ini dari si A, ya. Nah, tapi ya non SEO ini juga kita harus paham dengan teman kita, dengan tetangga kita. Mohon maaf, ya. Kalau sekiranya teman kita, tetangga kita nggak bisa diceritain tentang kenikmatan yang berhubungan dengan materi, jangan. Jadi masalah nanti. Wah pamer banget loh. Dapat apa aja cerita. Ya, masalah nggak kita kira? Iya. Masalah. Kita yang ngaji tasawuf harus tahu. Janganlah diceritakan kenikmatan materi yang sekiranya orang itu satu, dia masih memiliki kedengkian yang sangat tinggi. Kasihan nanti dia berdosa. Berdosa sebab apa? Sebabnya dari kita, karena kita menceritakan kenikmatan tentang materi sehingga dia muncul kedengkian. Ya kita yang ngaji tasawuf harus tahu ya kepada siapa kita harus bercerita tentang kenikmatan yang berhubungan dengan materi. Ada yang boleh kita ceritakan, ada yang tidak boleh. Kita kasihan sama orang, jangan sengaja panas-panasin. Tahu nih orang ini gedemen sama saya, tahu nih kalau orang ini saya dapat nikmatan materi, pasti dia langsung sakit itu. Sengaja, tahu nggak? Tadi saya dapat ini. Itu namanya memberi manasin, dosa. Bukannya dapat pahala sebab kita menceritakan kenikmatan Allah. Dapat dosa karena itu ngompor-ngomporin orang. Jadi kita harus paham ya. Kita ngaji tasawuf ya. Kita ngaji tasawuf bukan hanya kita menjaga perasaan diri sendiri, juga harus bisa menjaga perasaan orang lain. Itu ngaji tasawuf kayak gitu. Saya kadang mau apa-apa itu mikir, ya Allah, mikir.
ini kira-kira bisa mengganggu perasaan orang nggak ya? Sampai segitunya. 19 menit. Lebih sama? 19. Ini tanggung ya. Dikit lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati firman Allah kan. Qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Qala isdawu sapa Allah tinggal Allah Ta'ala halim makhluk sapa Allah rupane dawu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika ono pun kelawan kenikmate pangeran ira fahadis mongko cerita-ceritano sapa sira. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi menceritakan tentang kenikmatan Allah, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ini merupakan salah satu cara kita mensyukuri kenikmatan Allah, tapi mensyukurinya dengan lisan. Jadi perlu dipahami bahwa bercerita tentang kenikmatan kepada orang lain ada kalanya sebagai wujud syukur. Tetapi bisa jadi itu bisa berpotensi masuk dalam dosa apabila kita bisa memancing, bisa membuat seseorang yang mendengar ini bisa ada sebuah kedengkian sebab mendengar cerita kita. Tapi nggak pamer, Pak. Nggak Pamer, bahkan disuruh ya. Makanya itu antara nanti kembali lagi antara riya dan syiar itu beda tipis kayak gitu. Kita menceritakan kenikmatan Allah ini syiar, tapi sisi lain bisa riya. Kalau tujuannya apa? Kan kayak gitu ya. Makanya itu kembali lagi mesin antara riya dan syiar itu beda tipis. Mana yang menceritakan karena sekedar buat manas-manasin orang, mana yang bercerita memang betul-betul karena senang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu nggak bisa dilihat diukur dengan lahiriah. Tentu orang yang bersangkutan yang paham karena apa ini, karena syukur atau karena memang sengaja untuk ngompor-ngomporin manas-manasin tetangga atau kuncinya di hati kita berarti.